Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah, dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumeneb. Jenjang dan kualifikasi pendidikan S1 saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada saat ini saya akan menguraikan deskripsi perkuliahan mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, identitas mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Nomor 3, deskripsi dan organisasi materi. Poin yang keempat, strategi perkuliahan. Yang nomor 5, tugas. Yang nomor 6, kriteria penilaian. Dan yang terakhir atau yang nomor 7, tata tertib perkuliahan. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, nama mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, kode mata kuliah, serta SKS MKK 8815 dengan SKS 2 SKS yang nantinya kita akan tempuh selama 1 semester, 16 tatap muka, 14 materi plus praktik dan 1 ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Sifat mata kuliah yaitu wajib, dalam arti mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia wajib menempuh mata kuliah analisis kesalahan berbahasa yang nantinya akan ditempuh pada semester 4 dengan dosen pengampu Siti Arifah MPD. Poin selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, memberikan bekal kompetensi kepada mahasiswa tentang kesalahan-kesalahan berbahasa yang terjadi dalam penggunaan di masyarakat dan bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada masyarakat tentang teori analisis kesalahan berbahasa secara memadai dan dapat mempraktikkannya. Dalam arti bahwa masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat di lingkungan pendidikan dan masyarakat di non-lingkungan pendidikan dan bagaimana mahasiswa bisa mempraktikkan kesalahan berbahasa baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan sastra. Mata kuliah analisis kesalahan berbahasa adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jadi materi dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik akan dibahas di mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, tentunya dengan hal yang berbeda, yaitu fenomena kesalahan berbahasa di 4 tataran kesalahan berbahasa tersebut. Poin yang nomor 3, yaitu deskripsi dan organisasi mata kuliah. Mata kuliah ini diharapkan pada pengetahuan mahasiswa tentang tinjauan umum analisis kesalahan berbahasa yang nantinya akan menjadi materi pada mata kuliah analisis kesalahan berbahasa yang akan kita bahas di pertemuan kedua. Karena pertemuan pertama kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua, komponen pengajaran bahasa atau tinjauan umum analisis kesalahan berbahasa yang nantinya kita akan membahas tentang latar belakang kesalahan berbahasa. Pertemuan ketiga, analisis kontrastif, yaitu perbedaan bahasa pertama dengan bahasa kedua. Pertemuan keempat, teori kesalahan berbahasa. Pertemuan kelima, kesalahan berbahasa tataran fonologi. Ini di pertemuan kelima kita akan memasuki mata kuliah inti dari mata kuliah analisis kesalahan berbahasa seperti yang sudah tadi saya jelaskan di capaian pembelajaran mata kuliah. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-6, praktik analisis kesalahan berbahasa tataran fonologi. Pertemuan ke-7, kesalahan berbahasa tataran morfologi. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan 9, praktik analisis kesalahan tataran morfologi. Pertemuan 10, kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Pertemuan 11,
praktik analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Pertemuan 12, kesalahan berbahasa tataran semantik. Pertemuan ke-13, praktik analisis kesalahan berbahasa tataran semantik. Pertemuan ke-14, koreksi kesalahan berbahasa. Tetapi yang paling ditekankan di pertemuan ke-14 ini adalah koreksi kesalahan berbahasa tulis. Pertemuan ke-15, praktik koreksi kesalahan berbahasa tulis dengan memberikan kodifikasi pada karangan siswa. Pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16, kita akan ujian akhir semester atau UAS. Poin selanjutnya, strategi perkuliahan. Ada 5 strategi perkuliahan yang diimplementasikan pada mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori, menyampaikan materi secara verbal sehingga materi analisis kesalahan berbahasa dapat dikuasai secara mendalam oleh mahasiswa. Strategi selanjutnya, ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, beserta strategi perkuliahan terakhir yaitu tentang tugas ya. Tugas itu ada 2, tugas mandiri dan tugas kelompok. Tugas mandiri itu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen baik pada saat perkuliahan maupun nanti bisa dikerjakan di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas menganalisis kesalahan berbahasa di 4 tataran kesalahan berbahasa: fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Tugas yang ketiga, tugas koreksi kesalahan berbahasa tulis pada karangan siswa. Nanti kalian bawa karangan, kita analisis bersama-sama, kita berikan kodifikasi dari kesalahan di karangan tersebut. Tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas kelompok itu nanti ada kelompok, nanti akan dibuat kelompok sekitar 5 atau 6 kelompok. Nah, tugas kelompok itu membuat makalah sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh dosen. Di struktur organisasi materi tadi sudah jelas, mulai dari latar belakang kesalahan berbahasa sampai pada materi terakhir itu adalah koreksi kesalahan berbahasa. Yang kedua, membuat poin dari materi yang akan dipresentasikan. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil makalah yang telah disusun berdasarkan kelompok. Itu tugas kelompok. Ada tugas sendiri, ada tugas kelompok yang memang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa. Poin yang keenam berkaitan dengan mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, yaitu kriteria penilaian. Penilaian terdiri dari 4 indikator dengan persentase 100%, yaitu yang pertama, keaktifan serta kehadiran 30%, 2, tugas 20%, UTS 20%, dan penilaian yang terakhir, penilaian UAS 30%. Poin yang nomor 7, yang terakhir, berkaitan dengan deskripsi mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, yaitu tata tertib perkuliahan. Yang pertama, mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Apabila mahasiswa berhalangan mengikuti perkuliahan tersebut, maka minta izin kepada dosen secara tertulis. Tata tertib perkuliahan yang nomor 2, mahasiswa wajib hadir tepat waktu, maksimal keterlambatan 15 menit. Tata tertib perkuliahan nomor 3, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan maksimal 80% dari perkuliahan yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Tata tertib yang selanjutnya, presensi akan berlaku bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Tata tertib yang terakhir, dosen berhak mengeluarkan mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar
apabila mahasiswa membuat keramaian sendiri dan tidak menghargai satu sama lain. Demikianlah deskripsi mata kuliah analisis kesalahan berbahasa yang akan diampu di semester 4. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua untuk mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar latar belakang kesalahan berbahasa. Kita masih berbicara di konsep dasar dulu sebelum pada poin tentang 4 kesalahan berbahasa, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, di latar belakang kesalahan berbahasa, lihat di diagram di depan ini, kesalahan berbahasa ada interferensi, ada kedwibahasaan, ada pemerolehan bahasa, ada pengajaran bahasa, ada umpan balik. Ya. Nah, kesalahan berbahasa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa karena adanya interferensi. Saya mau sampaikan kembali, salah satu faktor ya, bukan faktor penentu, tapi salah satu faktor. Kenapa kok terjadi kesalahan berbahasa? Karena adanya interferensi. Nah, interferensi ini produk dari kedwibahasaan. Nah, kedwibahasaan ini diperoleh di pemerolehan bahasa. Bisa saja pemerolehan bahasa secara formal, bisa saja secara informal, atau bisa saja secara pengajaran bahasa formal, bisa saja secara pengajaran bahasa non-formal. Sehingga pada akhirnya kesalahan berbahasa ini akan memberikan umpan balik terhadap penyempurnaan pengajaran bahasa. Poin yang ingin kita tuju itu adalah penyempurnaan pengajaran bahasa. Nah, pertanyaan saya hari ini, bagaimana kita bisa menyempurnakan pengajaran bahasa? Bagaimana? Maka kita terlebih dahulu harus memahami apa sih itu interferensi, apa itu kedwibahasaan, apa itu pemerolehan bahasa. Sehingga nanti pada akhirnya akan memberikan umpan balik terhadap penyempurnaan pengajaran bahasa. Kalau kita tidak mengetahui istilah interferensi, kedwibahasaan, pemerolehan bahasa, maka kita tidak akan pernah bisa menyempurnakan pengajaran berbahasa yang di dalamnya terjadi kesalahan berbahasa. Ini adalah latar belakang terjadinya kesalahan berbahasa, mulai dari faktornya, salah satu faktornya itu adalah adanya interferensi. Interferensi itu adalah produk dari kedwibahasaan. Kedwibahasaan itu diperoleh baik dengan informal maupun formal, atau bisa simultan ya, bersama. Jalurnya itu bisa formal, jalurnya bisa informal. Sehingga pada akhirnya kesalahan berbahasa ini akan memberikan umpan balik terhadap pengajaran bahasa. Kita mulai dari poin pemerolehan bahasa. Istilah pemerolehan bahasa pasti diikuti oleh kata satu dan kata kedua, atau istilah pertama, sehingga timbullah pengertian atau istilah PB1 dan PB2. Pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Bahasa pertama, bahasa kedua itu sudah tidak asing lagi buat kita. Ada istilah PB1, ada istilah PB2, pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Apa
PB1 pemerolehan bahasa pertama lebih deskriptif lagi. Apa itu pemerolehan bahasa pertama? Bahasa yang diperoleh sejak lahir. Ada yang lain? Bahasa yang diperoleh ketika kita pertama. Ada yang lain? Ada yang lain? PB1 atau pemerolehan bahasa pertama, segala aktivitas seseorang yang berhubungan dengan penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibu. Apa bahasa ibu kita? Bahasa daerah. Apa bahasa daerahnya? Bahasa Madura. Bisa saja PB1 ini bahasa daerah, bisa saja bahasa nasional. Kalau kita bahasa ibunya pasti bahasa daerah. Tapi kalau anak di Jakarta, bahasa pertama itu pasti bahasa nasional. Apa bahasa nasional? Bahasa Indonesia. Ya, bagaimana cara pemerolehan PB1 ini? Dengan cara apa? Dengan cara pemerolehan secara informal dan formal di sekolah maupun di rumah. Sedangkan PB2 pemerolehan bahasa kedua apa? Ada yang tahu apa? Aktivitas setelah kita menguasai bahasa pertama. Tidak bisa kita menguasai bahasa kedua baru bahasa pertama. Tidak bisa. Bahasa pertama dulu, bahasa kedua. Setelah kita menguasai bahasa pertama, baru kita menguasai bahasa kedua. Ini yang disebut dengan bahasa asing. Bukan bahasa asing, bahasa Inggris loh ya. Bahasa nasional pun, bahasa Indonesia itu dikatakan bahasa asing. Karena itu masuk pada pemerolehan bahasa kedua. Setelah seseorang itu menguasai bahasa pertama. Jalurnya itu apa? Sama, bisa informal, bisa formal. Jalur penguasaan bahasanya ya. Karena hari ini kita berbicara tentang bahasa. Bisa saja dengan jalur formal, bisa saja dengan jalur informal. Nah, sekarang ada istilah pemerolehan dan pengajaran. Dua istilah yang seakan-akan mempunyai arti yang sama. Kalau kita berbicara di teori belajar bahasa, akan ada istilah pemerolehan dan pengajaran. Itu tidak mempunyai pengertian yang sama, tapi berbeda. Kenapa tadi dikatakan formal dan informal? Sehingga ada istilah pemerolehan dan pengajaran. Pemerolehan jalurnya pasti informal. Sedangkan pengajaran jalurnya pasti formal. Tidak ada pengajaran itu jalurnya itu adalah jalur informal. Pasti formal. Yang kedua, tidak terencana. Maaf, tidak berencana. Dalam menguasai bahasa, kalau kita poinnya pemerolehan, ini tidak terencana. Beda dengan pengajaran. Kalau pengajaran kita sudah terencana terlebih dahulu. Poin yang ketiga, tidak disadari, sedangkan yang ini disadari. Kita menguasai bahasa pertama dengan kosakata apa gitu. Itu tidak disadari gitu. Sedangkan kalau pengajaran memang kita sudah disadari. Poin yang keempat, tidak disengaja dan ini disengaja. Yang namanya juga informal. Menguasai bahasa secara informal itu tidak disengaja. Tahu-tahu kita sudah, oh ini istilah apa gitu. Beda dengan yang pengajaran. Kalau pengajaran itu kita disengaja. Karena jalurnya itu adalah jalur formal di sekolah. Lanjut ya. Setelah pemerolehan kita berbicara di kedewibahasaan.
Poin berikutnya di latar belakang kesalahan berbahasa. Itu kedwibahasaan. Apa sih kedwibahasaan itu? Apa kedwibahasaan? Ada yang bilang orang yang menguasai dua bahasa. Ada teori pakar bahasa yang lain mengatakan orang yang menguasai bahasa secara sempurna, dua bahasa secara sempurna. Itu yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Orang yang menguasai lebih dari satu bahasa. Tidak ada di dunia ini, di muka bumi ini, orang yang hanya menguasai satu bahasa, monobahasa. Setengah dari penduduk di muka bumi ini pasti dwibahasa atau multibahasa. Poin yang terakhir itu adalah interferensi. Tadi dikatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa karena adanya interferensi, kontak bahasa. Maksudnya itu seperti apa? Secara sederhana, pengertian interferensi itu adalah pengaruh. Saya ibaratkan seperti ini. Saya menguasai bahasa ibu saya, bahasa Madura. Bahasa kedua saya, bahasa Indonesia. Jika pada saat saya berkomunikasi menggunakan bahasa kedua saya, tapi penguasaan bahasa saya tidak imbang, maka akan terjadi yang namanya pengaruh. Apa yang berpengaruh? Bukan diri saya ya, bukan saya yang berpengaruh, tapi yang berpengaruh itu adalah subsistem bahasa. Yang berpengaruh itu adalah sistem bahasa. Karena kita hari ini berbicara tentang bahasa. Sistem bahasa apa? Sistem bahasa fonologi, sistem bahasa morfologi, sistem bahasa baik dari kalimat maupun dari sistem bahasa makna. Itu yang berpengaruh. Jadi kalau kita itu mengatakan interferensi itu adalah pengaruh bahasa pertama terhadap kedua, atau sebaliknya, pengaruh bahasa kedua terhadap bahasa pertama. Karena itu nanti akan ada istilah transfer, peminjaman. Ada transfer positif, ada transfer negatif. Kalau transfer positif itu bersifat membantu kesamaan atau kesejajaran antara sistem di bahasa pertama dengan sistem di bahasa kedua. Sama, ada kesamaan sistemnya ya. Sistem salah satunya sistem fonologi gitu loh. Ada kesamaan. Nah, pada saat saya berbicara bahasa, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, ternyata tanpa atau disadari lah, saya menggunakan sistem di B1. Saya meminjam, saya mentransfer. Sebenarnya kalau sistemnya sama, maka tidak akan terjadi yang namanya kekacauan komunikasi. Tapi yang paling parah kalau sistemnya tidak sama. Subsistemnya tidak sama antara B1 dengan B2. Itu yang nanti akan menyebabkan kekacauan komunikasi, sehingga di negatif inilah kita sebut dengan interferensi. Ada ketidaksamaan antara sistem di B1 dengan sistem di B2. Kalau kita menggunakan sistem di B1 kita gunakan di B2, sedangkan sistemnya tidak sama, maka itu mengacaukan komunikasi. Ada pertanyaan dari yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari kesalahan berbahasa, interferensi, kedwibahasaan, pemerolehan bahasa, sampai penyempurnaan di pengajaran bahasa. Ada pertanyaan? Saya Bu, itu tadi Ibu kan bilang ada pemerolehan bahasa 1, juga ada pemerolehan bahasa 2. Apakah ada Bu pemerolehan bahasa 3? Di
pemerolehan bahasa ya, di pemerolehan bahasa. Kalau kita melihat di latar belakang kesalahan yang ini, ada istilah pemerolehan bahasa. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau kita berbicara tentang pemerolehan bahasa, maka akan diikuti oleh kata pertama dan kata kedua. Sehingga ada istilah pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua, yang kita kenal dengan istilah PB1 dan PB2 ya. Kalau ada yang tanya, Bu, apakah ada PB3 atau PB4 dan seterusnya, itu tidak ada. Tidak ada. Kenapa, Bu, kok tidak ada gitu ya? Kenapa kok tidak ada gitu? Karena kita kembali lagi ke sini. Kedwibahasaan. Kedwibahasaan itu kan orang yang menguasai dua bahasa. Ada yang bilang orang yang menguasai dua bahasa secara sempurna. Nah, ada istilah interferensi. Salah satu faktor yang menjadi kendala atau yang menjadi faktor kesalahan berbahasa itu kan adanya interferensi. Interferensi ini adalah produk dari kedwibahasaan, bukan produk multi bahasa. Bukan produk itu, tapi produknya adalah produk kedwibahasaan. Baru kalau di sini diganti menjadi multi bahasa atau multi bahasawan, orang yang menguasai beberapa bahasa gitu. Tapi tidak akan pernah terlepas dari orang yang menguasai dua bahasa atau lebih. Kalau tidak imbang penguasaan bahasanya, maka akan terjadi kesalahan berbahasa. Kenapa kok seperti itu? Mau tidak mau kita akan meminjam, kita akan mentransfer sistem yang paling kita kuasai, bahasa yang paling kita kuasai. Kita gunakan pada saat kita berkomunikasi menggunakan bahasa apa gitu. Kenapa ada istilah monobahasa, satu bahasa, dwibahasa, dua bahasa, multibahasa, beberapa bahasa. Ada istilahnya kedwibahasaan, orang yang menguasai saya, atau multibahasawan, orang yang menguasai beberapa bahasa. Itu tidak ada istilahnya PB3 dan PB4 dan seterusnya. Yang ada itu PB1 dan PB2. Selebihnya ini dikatakan multi, beberapa bahasa sudah. Nanti yang mau kita bandingkan itu, sistemnya itu yang mau kita bandingkan B1, bahasa pertama, dan B2. Apa bahasa pertama kita? Bahasa Madura. Mau kita bandingkan dengan apa? Bahasa kedua kita apa? Bahasa Indonesia. Toh nantinya kita itu bahasa ketiganya kita itu adalah bahasa Inggris, ya tetap saja yang akan dibahas itu adalah B1 dan B2. Tuh ya. Jadi hanya ada istilah PB1 dan PB2, karena pemerolehan bahasa pasti ada istilah diikuti kata pertama dan kata kedua, tidak kata ketiga. Sehingga ada istilah PB1 dan istilah PB2. PB1 ini orang, aktivitas seseorang dalam menguasai bahasa ibunya apa? Ya terserah, mau bahasa daerah atau bahasa nasional, bergantung dia di lingkungan mana gitu. Kalau kita kan di lingkungan daerah, berarti B1 kita pasti bahasa daerah, bahasa Madura. Tapi kalau di lingkungannya itu sudah di lingkungan Jakarta ya, B1 mereka pasti bahasa nasional, bahasa Indonesia. Baru setelah seseorang menguasai B1, tahap berikutnya itu adalah penguasaan B2. Ini yang disebut dengan bahasa asing. Entah itu bahasa Indonesia, tetap saja dikatakan bahasa asing karena sudah masuk pada poin PB2. Bagaimana Mbak Aulia? Paham Bu. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Minggu depan kita pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang analisis kontrastif ya. Kalian pelajari, sudah ada di kontrak perkuliahan, organisasi materinya sudah ada, tinggal kalian lihat minggu berikutnya itu materinya apa ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.